Ada nggak buah itu matang dulu kemudian baru besar? Nggak ada, besar dulu baru dia matang. Habis matang baru dia pecah gitu kan. Nah gitu, nggak mungkin kalau udah terlanjur matang ya buah nggak akan besar lagi. Kalau nggak besar nggak akan bisa pecah telur kamu. Nah syaratnya telur pecah tadi minimal berukuran 2 cm atau lebih. Oke. Tapi kalau hormon yang membesarkan dan mematangkan telur itu kadarnya rendah, bisa besar nggak telur? Nggak bisa. Namanya tidak ya, Bapak punya bensin bagus nih, punya mesin bagus, ya kan, mesin motor, mesin mobil. Kalau nggak diisi bensin sama olinya, ya jalan hidup nggak mesin, nggak bisa. Nah jadi kalau olinya sama bensinnya kurang, ya mesin juga nggak bisa hidup. Sama telur juga nggak bisa besar, nggak mau matang kalau bahan bakunya tadi kurang apa? Hormon yang membesarkan dan mematangkan sel telur, namanya hormon FSH dan LH. Follicle stimulating hormone itu bahasa Inggrisnya. Bahasa Indonesianya hormon yang membesarkan sel telur. Luteinizing hormone itu hormon yang mematangkan sel telur. Kalau ini kadarnya rendah, maka ini telur itu tidak akan bisa besar dan tidak akan matang. Ini yang mau kita cek nanti. Hormon FSH dan LH. Satu. Yang nomor 2 adalah bisa saja FSH LH-nya normal, tapi ada yang mengganggu apa namanya resistensi insulin. Apa itu resistensi insulin? Kelebihan hormon insulin, ya, gara-gara dia kebanyakan tugas. Hormon insulin ini tugasnya adalah memasukkan gula ke dalam sel. Oke, memasukkan gula ke dalam sel. Kalau gulanya cuma 5, gampang insulinnya masukin ke dalam sel. Tapi kalau gulanya 100, capek nggak? Capek insulinnya. Contoh. Harusnya normalnya saya anggaplah ini insulin jari saya ini. Ibu jari sama telur ini adalah insulin. Ini gula ibu. Nah, tugas insulin adalah memasukkan gula ini ke dalam sel. Oke. Kalau gula ini segini, kira-kira berat mana dibandingkan segini? Berat segini dong. Kalau airnya cuma segini, lebih ringan. Enak saya tiap hari gitu masukin santai. Tapi kalau beratnya segini, bisa aja saya masukin, tapi lama-kelamaan capek kan, berat bebannya, lama-kelamaan saya capek, berat banget ini. Ya saya cuma segini saya masukin, ya kan? Segini. Akhirnya gara-gara capek dia sakit. Kalau udah sakit lemas, apa yang terjadi? Nggak bisa lagi ngangkat botol ini untuk masukin gula ke dalam mulut saya. Kalau ini tidak saya minum, apa yang terjadi? Kamu makan terus, minum apa segalanya manis-manis besar. Akhirnya tambah tambah lagi penuh, akhirnya di dalam darah kamu penuh dengan gula. Kamu bisa jadi kencing manis, diabetes ini. Kalau insulinnya tidak bisa bekerja. Makanya orang diabetes dikasih suntik insulin kan, supaya gulanya bisa masuk ke dalam sel. Ini enggak, insulin kamu ada tapi lemes, nggak bisa kerja. Oke? Kalau dia nggak bisa kerja, maka gula kamu numpuk. Apa yang harus dilakukan oleh yang berdua ini agar bisa gulanya tetap bisa masuk ke dalam sel? Tapi dia dalam keadaan sakit sekarang. Gulanya numpuk terus. Dia sakit, nggak bisa masukin. Kira-kira apa tuh? Padahal dia bertanggung jawab terhadap diri kamu agar ibu tidak jadi kencing manis. Ini orang sangat bertanggung jawab nih, suami yang bertanggung jawab nih. Agar singgah kelaparan gimana caranya? Tapi dia sakit, nggak bisa kerja. Akhirnya apa yang harus dilakukan? Minta bantuan. Tadi berdua nggak bisa ngangkat botol ini, ya panggil teman-temannya. Datang 5 orang, datang lagi 5 orang, jadi 10 orang. Bisa nggak akhirnya? Bisa, 10 orang loh sekarang. Biar banyak, bisa saya masukin gula ke dalam sel. Kenapa? Karena harusnya tugasnya berdua, sekarang sudah 10 orang. Tapi kan tugasnya harus cuma 2 orang. Sekarang 10 orang, berarti insulinnya kebanyakan. Kalau kita periksa laboratorium, gula darah kamu mungkin normal, bisa masuk ke dalam sel. Tapi insulinnya tinggi. Karena harusnya tadi 2 orang, sekarang insulin 10 orang. Kebanyakan hormon insulin inilah yang mengganggu si FSH tadi, sehingga dia tidak bisa bekerja di sel telur ibu. Sehingga karena FSH tidak bisa bekerja di sel telur, apa yang terjadi? Telurnya tidak mau besar dan tidak mau matang. Gimana kalau mau ovulasi, orang yang besar aja enggak, apalagi matang. Kenapa? Karena FSH-nya diganggu sama insulin tadi yang kebanyakan. Ngerti ya? 2 sudah. Yang ketiga, FSH-nya mungkin kita periksa normal, tapi sel telurnya sedikit. Itu juga bikin susah untuk matang. Nah, telurnya sedikit. Nah, ya. Yang terakhir adalah FSH-nya mungkin normal, sel telurnya normal, tapi ada hormon lain yang mengganggu, namanya
hiperprolaktin, kelebihan hormon menyusui. Hormon ini harusnya tinggi pada orang menyusui. Ini cuma menyusui, hamil aja belum. Nah, tapi dia bisa tinggi. Kalau ada tumor otak kecil di hipofisis itu namanya ada tumor hipofisis gitu ya. Itu menyebabkan terjadinya peningkatan hormon prolaktin. Hormon prolaktin ini mengganggu hormon FSLH untuk bekerja di sel tubuh, sehingga FSLH juga tidak bisa bekerja. Nah, jadi 4 hal inilah yang menyebabkan ibu tidak ovulasi. Bagaimana dokter kita cari tahunya? Ya, kita cek. Nah, nggak bisa menduga dulu.